Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia, untuk membahas apa yang terjadi seminggu yang lalu dan menerawang seminggu ke depan. Nah, ada apa aja nih? Rupiah merana memerah tertekan karena tarif Trump. Kita melihat bagaimana tarif Trump itu menimbulkan kegaduhan, kehebohan. Rupiah berada di antara 16.800 sampai 17.000. Tetapi kita sudah melihat bahwa pada akhirnya Trump juga melihat bahwa ini membuat kegaduhan dunia yang pada akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat. Amerika Serikat juga pastinya akan tertekan. Portofolio asing sudah melakukan de-risking terhadap aset-aset di US. Sebagaimana yang kita lihat bahwa USD 10-year yield-nya naik terus menanjak. Dow Jones itu juga memerah karena memang kegaduhan tarif Trump tersebut. Pada akhirnya kita melihat bagaimana ada tarif hold. 90 hari itu ditunda dulu sementara, kecuali China. China masih dinaikkan tarifnya dari 125% ke 145%. China pun juga melawan dari 100%, dari 84% ke 125% bahkan ya. Tapi setelah itu China memutuskan untuk berhenti. Sementara di sisi yang lain Amerika Serikat memutuskan untuk mengecualikan beberapa produk-produk elektroniknya. Yang mana ini saya rasa merupakan lobby-lobby dari tech boys dari Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya kita melihat ada kembali pembalikan ya. Dow Jones mulai oke, VIX mulai oke. Bahkan kalau kita lihat dari CDS Indonesia yang mana itu merepresentasikan potensi risiko, itu juga mulai turun ya. Berangsur-angsur turun dari sebelumnya sampai 120, sekarang sudah masuk ke 100-an lagi. Nah ini artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa ke depan potensi seminggu ke depan agak melunak sedikit. Juga kita melihat bagaimana kemarin pengumuman cadangan devisa all time high 157 billion US dollar, dan kita melihat bahwa BI masih memiliki semacam rentang intervensi yang memadai. Menurut rekomendasi kami, kita bisa melihat bahwa BI bisa melakukan intervensi 4 billion US dollar, 2 billion US dollar di bulan ini, 2 billion US dollar di bulan berikutnya, dan itu masih bisa mempertahankan rupiah di level 16.400 dan 16.500. Karena rupiah yang tertekan, pada akhirnya bisa kemudian menekan industri juga. Purchasing Manager Index in Manufacturing, ini salah satu sumber penekanannya adalah dari sisi ongkos produksi. Sehingga ketika rupiah menjadi terlalu murah, menjadi terlalu lemah, pada akhirnya apa? Ongkos produksi menjadi meningkat karena kita kan harus impor dalam US dollar. Nah ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diikuti ke depan. Tapi kita juga melihat ada potensi-potensi pelemahan setidaknya di first quarter this year. Kita melihat bahwa harusnya pertumbuhan ekonomi bisa 5%. Tetapi kalau melihat indeks-indeks yang terjadi beberapa bulan ke belakang, bagaimana Consumer Confidence Index yang ya turun terus trajektorinya dari bulan Januari 127,2, kemudian di bulan Februari 126,4, bahkan yang terbaru Consumer Confidence Index merosot ke bawah 121,1. Padahal ini kan di bulan Maret kemarin harusnya bulan Lebaran. Lebaran itu harusnya keyakinan konsumen pada puncaknya, tapi ternyata terpeleset masuk ke bawah. Artinya apa? Mungkin konsumen dalam hal ini masih menahan uangnya, mereka tidak cukup percaya diri terhadap pola pengeluarannya, sehingga kami melihat bahwa mungkin di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan ekonomi bahkan mungkin tidak bisa menyentuh 5%, 4,9% saja. Nah ini suatu hal yang memang harus diantisipasi pemerintah ya. Kalau tidak ya bagaimana konsumen kita itu terus terjerembab ya keyakinannya, kemudian pola konsumsinya ini harus dibangkitkan kembali dengan stimulus-stimulus yang memadai yang fokus kepada disposable income. Nah, sekarang bagaimana kita melihat market? Kita akan bahas. Jadi bagaimana market ini? Masih merah kah atau menuju hijau? Kalau kita melihat Trump sudah mulai jinak, Xi Jinping sudah mulai menahan diri. Akhirnya apa? Kita melihat bagaimana pergerakan dari USD 10-year yang sebelumnya menanjak naik, ini berangsur-angsur mulai turun. Jadi pola de-risking yang selama ini terjadi mulai kembali lagi ya. Kalau kita melihat bagaimana VIX Index Volatility yang sebelumnya sempat menanjak naik, sekarang justru mulai jinak. Nah, maka kita bisa melihat bahwa polanya itu juga bisa jadi tercermin di pergerakan market Indonesia di seminggu ke depan. Kita masih melihat bahwa ada potensi market itu akan tetap di zona hijau, dan kalau misalnya bisa di atas 6.300 sahamnya, harga sahamnya itu malah bisa kemudian melonjak ke 6.500 dan bahkan 6.700. Dan kita melihat sampai pekan ini, sampai video ini dibuat,
market sudah bergerak ke arah 6.400, artinya sudah di atas 6.300. Asalkan masih bisa bertahan di zona itu, saya rasa kita masih bisa melihat zona hijau terus-menerus, hijau royo-royo di market kita di pekan ini. Bagaimana dengan pergerakan di bond market? Bond market masih serupa ya, memang masih bisa bergerak di antara 6,8 sampai 6,71. Tapi ini jelas jauh lebih bagus pergerakannya dibandingkan dengan pekan lalu. Jadi trajektorinya yieldnya sudah mulai turun, artinya orang sudah mulai lebih percaya diri, sudah ada masuk capital inflow, baik itu ke bond market maupun ke stock market. Mana saja yang patut dikoleksi ya? Kalau kita lihat bagaimana di saham, itu di IDX Finance, bagaimana juga di IDX Industry, IDX Tech, ini adalah sektor-sektor penghela market di seminggu yang lalu dan saya rasa juga menjadi penghela di seminggu ke depan. Dan bagaimana dengan bond market? Bond market ini masih agak mix ya. Jadi sementara ini memang masih yang kami rekomendasikan yang bertenor di bawah 10 tahun, tapi yang di atas 10 tahun juga sudah patut untuk dikoleksi. Artinya persepsi risiko sudah mulai turun sedikit, sehingga kemudian bahkan yang di atas 10 tahun pun sudah mulai agak turun yieldnya. Dan artinya ada potensial gain ke depan. Begitu dari kami, mudah-mudahan tetap bersemangat melakukan investasi, tetap percayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.